Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zelika dengan NIM 2301111494, jurusan Sosiologi kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sosiologi kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Khidir, MSI. Materi yang pertama yaitu mengenai pentingnya belajar sosiologi atau antropologi kesehatan. Yang pertama, pengetahuan klinik seperti pendidikan dokter atau kesehatan atau perawatan sudah cukup mereka peroleh, tetapi persoalan praktek lapangan tidak selalu berkaitan dengan masalah kesehatan. Yang kedua, pola penyakit menular yang berbahaya seperti cacar, lepra, dan lain-lain sudah jauh berkurang dengan ditemukannya antibiotik. Pola pemeliharaan kesehatan cenderung berubah. Masyarakat bukan hanya mencari pertolongan medis karena takut mati, tetapi ada kecenderungan hanya untuk agar pekerjaan mereka sehari-hari tidak terganggu, kecantikan, kebugaran, pengembangan intelektual, dan lain-lain. Perbedaan anggapan orientasi sehat. Di zaman dulu, ke dokter atau dukun bila sakit adanya ketakutan bila berhubungan dengan rumah sakit. Berobat ke rumah sakit bukan jadi sembuh, malah jadi sakit. Zaman kini, alternatif pilihan untuk tetap bugar semakin banyak. Masyarakat mampu memilih tujuan pengobatan modern, rumah sakit semakin efektif. Tenaga kesehatan harus memahami batas yang jelas antara patologi organis, psikologis, patologi sosial menurut Frey 1966 dan Frey 1968. Tujuan pembelajaran bagi tenaga kesehatan dalam mengatasi persoalan dalam praktek, mampu menghargai perilaku pasien, peka terhadap lingkungan sosial di mana ia ditugaskan. Belajar sosiologi atau antropologi kesehatan adalah untuk memahami satu, mengapa ada perbedaan antara golongan status sosial ekonomi dalam pola penyakit. Misalnya, penyakit jantung lebih banyak pada orang Amerika Serikat yang lahir di AS dibandingkan dengan orang AS yang dilahirkan di luar AS. Atau ini tidak terlepas dari pola dan gaya hidup menurut Marx 1967. Yang kedua, mengapa ada perbedaan jenis kelamin dalam kunjungannya ke layanan kesehatan? Apakah ini merupakan fakta sosial bahwa kaum perempuan dianggap lebih lemah? Durkheim 1967. Beberapa lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial, pengaturan jumlah penduduk melalui alakon, sterilisasi, dan sebagainya. Kontra KB. Pelopornya adalah Malthus, ia hanya menyarankan menunda perkawinan. Perbedaan penyebaran KB di barat dan timur berbeda. Alasan kontra KB. Yang pertama, sama dengan pembunuhan bayi. Yang kedua, KB dianggap tidak wajar. Yang ketiga, tidak percaya akan karunia Tuhan. Keempat, sama dengan mengabaikan doa para rasul yang dianjurkan untuk memperbanyak umatnya. Yang kelima, KB membawa masalah sosial. Keenam, ada anggapan sebagai konspirasi Barat terhadap negara berkembang. Ruang lingkup biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial. Yang pertama, mengakhiri hidup dengan cara aborsi, eutanasia, dan sebagainya. Yang kedua, memperpanjang usia hidup melalui transplantasi organ tubuh, alat pacu jantung, dan sebagainya. Yang ketiga, pemeliharaan jenis kelamin dan transseksual. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup melalui rekayasa genetika, inseminasi buatan, bank sperma, dan sebagainya. Yang keenam, percobaan menggunakan manusia hidup. Yang terakhir, mengontrol tingkah laku dengan menggunakan obat-obatan. Masalah sosial adalah dengan cara mengatasi kemandulan yang cenderung bias gender. Yang pertama yaitu poligami atau pro kontra, pengobatan tradisional, dan adopsi anak. Masalah sosial lain yang perlu dipahami dalam konteks sosial kesehatan antara lain imunisasi dan pola pemberian ASI. Permasalahan sosial kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi, yaitu disparitasi
status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata, rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin. Masalah sosial berkaitan dengan masalah kesehatan. Semula, penyebab kematian disebabkan akibat dari kemiskinan, kebodohan, sanitasi, dan gizi. Misalnya, di negara industri, penyakit kardiovaskuler merupakan pembunuh utama, tetapi di pedesaan Sulsel dikalahkan dengan penyakit diare, TBC, dan penyakit infeksi lainnya. Kelemahan ilmu di bidang ilmu sosial terlalu menekankan faktor sosial budaya seperti nilai, norma, kepercayaan, dan sikap, dan mengabaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup. Di bidang kedokteran, itu terlalu menekankan pada faktor kesehatan fisik yang masih hidup. Posisi sosiologi kesehatan. Ada data ilmu sosial, yaitu ada data mentah, etnografi, dan sosial. Di data ilmu kesehatan itu ada data kesehatan dan penyakit masi, tingkah laku kesehatan, kesejahteraan keluarga, aneka kebiasaan makan, dan data tentang ilmu pengobatan tradisional. Permasalahan sosial kesehatan dapat dikelompokkan menjadi internal, yaitu kinerja sistem kesehatan, dan eksternal, yaitu di luar sistem kesehatan dan determinan kesehatan. Bagaimana kinerja pelayanan kesehatan kita, yaitu status kesehatan seperti AKI, UHH, AKB, dan lain-lain. Apakah status kesehatan kita cukup baik? Responsifnya atau tanggapan output supaya sistem kesehatan mencakup indikator-indikator supply. Misalnya cakupan imunisasi dan demand. Misalnya kepuasan pasien, apakah kita sudah cukup tanggap atau equity keadilan, mengandung dimensi moral dan etik, mengacu pada perbedaan yang dapat dihindari dan tidak dapat terjadi. Apakah sudah cukup adil? Kinerja juga dipengaruhi oleh determinan. Sebagian besar masalah kesehatan berada di luar sektor kesehatan. Oleh karenanya, dalam pembangunan kesehatan perlu upaya untuk meminimalkan underlying kasus, yaitu berbagai penyebab tak langsung seperti pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Menangani kasus of the kasus, yaitu penyebab fundamental atau masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai etnopsikiatri. Ada teori label, yaitu menekankan pada labeling atau cap atau tanda perilaku sikap jiwa yang selalu melekat pada individu yang dianggap menyimpang atau stigmatisasi. Yang kedua, ada tes kasus telah diuji coba oleh Rosenhan dengan berpura-pura sakit jiwa yang dirawat selama 19 hari. Yang ketiga, sakit jiwa selalu dianggap memiliki preferensi kambuhan baik sementara maupun melekat selama hidup penderita. Yang keempat, perilaku menyimpang dari norma umum sifatnya itu universal. Tetapi cara penanganan dan pola penyembuhannya bervariasi. Kelima, ada dalam masyarakat non-barat atau tradisional, orang yang menunjukkan tingkah laku abnormal kalau tidak bersifat galak dan membahayakan biasanya dibebaskan bergerak di dalam masyarakat. Yang ketujuh, sebagian pada masyarakat bahkan ada yang membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri. Dan yang terakhir, bila sekiranya akan membahayakan, umumnya dilakukan pengucilan, pengurungan, maupun pemasungan. Fenomena ini banyak ditemui di kalangan bangsa Afrika, India, Asia Barat, hingga ke Indonesia atau Malaysia. Sistem pengobatan etnopsikiatri. Penelitian Prince yang dilakukan pada penduduk Yoruba, Nigeria, menemukan bahwa satu pasien harus tinggal dirawat selama beberapa hari di rumah pengobat tradisional. Yang kedua, pada beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai percaya bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. Yang ketiga, diberikan pengobatan dengan berbagai ramuan dan pengobatan hewan-hewan. Yang keempat,
Kadang-kadang saman atau dukun melakukan praktek trans untuk masuk ke dalam alam roh si penderita dengan tujuan untuk berdialog dengan si roh jahat yang menghuni jasad si penderita. Yang kelima, bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai yang meliputi pengobatan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru menurut Prince 1979. Adapun peranan dokter atau penyembuh dan pasien. Yang pertama, terbatas dan universal. Dalam banyak masyarakat, jumlah pengobat sangat terbatas, sedangkan jumlah pasien sangat banyak. Permanen dan temporer. Bagi penyembuh, peranan ini dilakukan secara permanen, sementara bagi pasien itu peranannya hanya temporer. Atasan bawahan, bersifat hubungan yang menguasai dan menaati. Penyembuhan yang memberikan instruksi dan larangan, sementara pasien dalam posisi pasif yang harus menaati. Sukarela dan non-sukarela. Hubungan antara penyembuh dalam konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi si pasien umumnya cenderung non-sukarela. Spesialis dan pendidikan. Yang pertama yaitu penyembuhan modern bersifat sangat spesialis, misalnya spesialis mata, THT, internis, dan lain-lain. Yang kedua, proses belajar melalui sistem pendidikan formal dan cenderung bersifat pribadi. Yang ketiga, sistem pembayaran baku dan diatur secara ketat. Yang keempat, lulusan dilakukan upacara dan praktek lapangan yang dilakukan secara formal. Selanjutnya, terdapat spesialis tetapi seringkali kabur dan tumpang tindih. Misalnya dukun urut, dukun bayi, dukun patah tulang, dukun ramuan, dukun peramal, dan lain-lain. Proses pendidikan melalui sistem informal, yaitu belajar pada yang lebih senior dan dalam jangka waktu yang lama. Sistem pembayaran lebih bersifat hadiah. Lulusan dilakukan upacara inisiasi yang dilakukan secara informal. Sertifikat atau status diberikan secara formal dari lembaga profesi medis. Citra profesional dilakukan dengan tingkah laku, pakaian, dan berbagai jenis perlengkapan. Stereotip yang muncul adalah penyembuh modern dianggap mata duitan. Hubungan seringkali bersifat temporer yang berpolakan pamrih dan imbal jasa. Sertifikat atau status diberikan secara ritual dengan berbagai jenis tarian dan ritual magis. Citra profesional ditandai dengan objek ritual seperti bulu-bulu, taring, bunyi-bunyian, tepung sari, dan lain-lain. Stereotip yang muncul adalah penyembuh tradisional dianggap dewa penolong. Hubungan seringkali bersifat pattern klien yang berpola tulang, budi, dan kesetiaan. Stereotip itu tidak seluruhnya benar, karena penyembuh tradisional pun dalam budaya-budaya tertentu bahkan juga menuntut imbalan yang sangat besar. Contohnya di kalangan orang Eskimo di Alaska dengan meminta pembayaran yang bila disetujui adalah menawarkan istri atau anak perempuannya sebagai pasangan seksual. Menurut Spencer 1959 halaman 308. Untuk meningkatkan kepercayaan pasien, keduanya seringkali juga melakukan praktek pengelabuan pada si pasien. Dukun seringkali melakukan spionase, yaitu menggigit lidah untuk mengeluarkan darah untuk kesan proses penyembuhan. Dokter juga sering menggunakan placebo atau bahan kimia yang aktif untuk efek menenangkan pasien. Menurut Foster Anderson 1979. Sikap publik. Penyembuh modern atau dokter di Amerika Serikat dianggap sebagai dewa penolong, tetapi seringkali masyarakat kecewa dengan terjadinya pelanggaran kode etik dan praktek. Pengobatan oleh dokter umumnya dilakukan dalam tempat khusus dan tertutup, sangat pribadi, dan adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan penyalahgunaan wewenang. Penyembuh tradisional sering juga dianggap sebagai dewa penolong, tetapi pada sisi lain dianggap sebagai makhluk yang berbahaya dan sebaiknya perlu dihindari bila bermasalah dengannya, karena dikhawatirkan dengan kekuatan magisnya, menurut Guyton 1930 dan Spencer 1959.
Pengobatan oleh dukun seringkali dilakukan di tempat terbuka yang kadangkala diikuti dengan berbagai ritual dan tarian secara terbuka. Pandangan keliru dunia medik modern. Hasil riset di Amerika Serikat menunjukkan bahwa seringkali tenaga dokter memiliki mengasumsikan bahwa pasien telah paham implikasi pengobatan dan perawatan lanjutan. Yang kedua, memiliki stereotip pribadi yang keliru tentang pasien. Adapun beberapa kelebihan dan kelemahan non-barat. Beberapa farmakopeanya merupakan sumber pengetahuan barat. Efek psikologis pengobatan cukup efektif. Adapun kelemahannya, sistem ini lambat laun makin hilang karena para pengobat tradisional banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Barat, perkembangan dan efek penyembuhannya sangat cepat. Tolok ukurnya jelas. Kelemahannya sendiri yaitu sistem ini dalam penggunaan obat-obatan seringkali memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui beberapa tahun kemudian. Materi yang ke-9, masalah pangan dan gizi. Dalam konteks sosiologi atau antropologi kesehatan, yang pertama yaitu mengapa masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk dikaji oleh sosiolog dan antropologi kesehatan, yaitu jawabannya disebabkan kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makanan yang buruk. Kekurangan gizi juga dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kemampuan bekerja atau bekerja keras menurun. Kurang pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Dampaknya, kurang gizi. Penyebab langsung yaitu makan tidak seimbang dan penyakit infeksi. Penyebab tidak langsungnya, tidak cukup persediaan pangan, pola asuh anak tidak memadai, sanitasi dan air bersih atau pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Pengangguran, inflasi, kekurangan pangan dan kemiskinan. Pokok masalah di masyarakat yaitu kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga, kurang pemanfaatan sumber daya masyarakat. Akar masalah atau nasional, krisis ekonomi, politik, dan sosial. Kebiasaan makan hanya dapat dipahami dalam konteks budaya, yaitu menyangkut cara memasak, selera atau kesukaan dan tidak kesukaan, serta kepercayaan dan pantangan. Makanan dibentuk secara budaya, yaitu maka jadilah proses pemilihan dan penyeleksian jenis makanan sekalipun dalam keadaan darurat. Konsep yaitu harus dibedakan antara nutriment, yaitu merupakan penyangkutan biokimia suatu zat yang mampu memberikan asupan gizi bagi yang menelannya. Yang kedua, makanan atau food. Konsep budaya yang mengesahkan layak atau tidaknya suatu zat untuk dikonsumsi. Demikian kuatnya konstruksi budaya makanan ini, maka sangat sukar untuk mengubah pola makan tradisional ini. Konsep tentang sesuatu yang layak dikonsumsi sangat bervariasi, meskipun bahan tersebut layak secara gizi. Misal, kuda, anjing, kodok, kadal, ikan, gurita, ular, dan lain-lain. Pola seperti itu juga terjadi di berbagai daerah atau negara atau budaya. Pola penyeleksian melalui budaya itu kemudian diperumit lagi dengan adanya selera dan penyeleksian pribadi meskipun diperoleh secara budaya. Setiap orang senang mencoba menu baru, tetapi tetap pola tradisional yang dikenal sejak kecil selalu melekat dan sulit diubah. Contoh, orang Hanza dari Tanzania, meskipun mereka sangat lapar dalam perburuan di hutan, mereka tidak mau makan hati dan darah binatang. Mereka selalu membuang jenis ini dari hewan buruan yang mereka peroleh, kendati pun hati yang sangat bergizi. Nafsu makan dan lapar. Selain perbedaan konsep makanan dan nutriment atau zat gizi secara biokimia, hal yang juga dikaji oleh sosiologi dan antropologi sosial kesehatan adalah cara makan, kapan dimakannya, dan etika memakan. Contoh, konsep sarapan pagi bagi orang Amerika Serikat berbeda dengan orang Meksiko. Orang Amerika Serikat meskipun sudah sarapan
cukup masih lapar pada siang hari. Orang Meksiko lebih tahan sampai jam 4 sore, tidak merasa lapar dan baru merasa lapar pada jam 9 malam. Konteks ini berkaitan dengan geografis. Orang Meksiko berada di ketinggian 7.200 kaki. Di Kolombia pada waktu yang sama mereka perlu makanan yang padat sehubung mereka berada pada ketinggian yang lebih tinggi, 8.700 kaki. Nah, dari ilustrasi tadi, maka nafsu makan dan lapar gejala yang berhubungan tetapi juga berbeda. Nafsu makan merupakan keinginan untuk memuaskan rasa lapar yang secara budaya berbeda. Sedangkan lapar yaitu keadaan fisiologis yang menggambarkan kekurangan gizi pada tubuh yang sifatnya temporer. Klasifikasi makanan dalam budaya, yaitu yang pertama, setiap budaya memberikan klasifikasi atau bahan makanan yang menyangkut status dan prestis. Misalnya, makan roti dan jagung pada orang Meksiko, beras giling dan non-giling pada orang Vietnam. Makanan utama, makanan ringan, makanan selingan, dan persembahan. Makanan orang sakit, orang tua, jamuan, dan lain-lain. Contoh, orang Amerika Serikat menganggap telur adalah makanan yang wajar, tetapi cara memasaknya sangat menentukan untuk setiap waktu makan. Tetapi telur mata sapi hanya dianggap cocok untuk sarapan, sedangkan telur dadar cocok untuk makan malam dan lain-lain. Contoh, makanan berbuka dan sahur pada sebagian besar orang Muslim sangat dipengaruhi dan kontekstual di setempat. Makanan universal yang paling digemari adalah sapi dibandingkan kambing atau babi. Klasifikasi makanan juga dikenal dengan konsep makanan ringan dan berat, lemah dan kuat. Contohnya orang Perancis dan Italia. Makanan panas dan dingin. Selain masalah tersebut, dalam banyak budaya juga dikenal tabu makanan konteksnya. Siklus kehidupan atau inisiasi, misal pubertas, kehamilan, kelahiran, dan lain-lain. Kesehatan dan sakit individu, ritual dan kepercayaan. Peran makanan dalam konteks budaya, yaitu makanan sebagai ungkapan ikatan sosial. Contohnya seperti jamuan atau undangan makan dalam banyak budaya dianggap sebagai lambang persahabatan. Saling memberi dan kirim makanan dalam budaya juga dianggap sebagai wujud ikatan sosial. Sedang tidak memberi makanan dianggap sebagai permusuhan atau seperti ibu mengancam anaknya yang nakal dengan ancaman tidak diberi makan. Menolak ajakan makan dianggap kurang bersahabat karena dalam banyak budaya makan bersama dan dengan sahabat atau kerabat atau masyarakat adalah memiliki ketentraman tersendiri. Konsep makanan seringkali menjadi hambatan dalam konteks ikatan sosial, terutama bagi mereka yang berpergian dan berkunjung pada lain budaya, maka makanan seringkali jadi hambatan. Makanan sebagai ungkapan ketidaksekawanan kelompok. Makanan sebagai ungkapan kesetiakawanan kelompok. Dalam banyak pada masyarakat modern, untuk menciptakan kebersamaan diciptakan makan bersama dalam meja yang besar melambangkan persahabatan. Dalam masyarakat tradisional, makan bersama dilaksanakan dalam berbagai upacara adat, misalnya pasca panen, perkawinan, dan lain-lain. Makanan juga melambangkan identitas suku, bangsa, dan nasional. Makanan juga terkadang menyebabkan kerinduan atau homesick yang terkadang membutuhkan biaya mahal. Banyak orang Amerika Serikat hanya sekedar untuk menghilangkan homesick mereka memerlukan jasa kurir untuk mengirimkan bahan makanan yang diinginkan. Kini tercipta inovasi baru yaitu revolusi makanan kaleng dan pengawetan makanan. Pola penyakit akibat menu makan perspektif budaya. Ciri masakan dalam setiap budaya cukup unik dan menarik untuk dikaji. Contoh, orang Amerika punya hamburger, orang Prancis kaya akan saus, dan orang-orang Jepang suka makan ikan mentah. Dalam dasawarsa terakhir telah terjadi pergeseran dan revolusi makanan dari menu tradisional menuju ke menu modern. Ciri menu modern adalah kandungan seratnya sangat kurang. Contoh seperti gandum, kini diolah menjadi tepung yang sangat halus dan berwarna putih. Buah-buahan yang kaya serat semakin banyak disisihkan karena adanya makanan kaleng atau makanan yang sudah diawetkan, yang kadangkala dimasak terlalu matang dan sangat lembut. Dampak revolusi makanan dan munculnya penyebab peradaban revolusi makanan modern terhadap makanan tradisional.
telah menyebabkan perubahan tekstur makanan dari segi kimiawi yang berakibatkan pada berbagai penyakit dalam sistem pencernaan. Revolusi makanan modern juga menyebabkan konsumsi gula semakin tinggi. Maka biaya pengobatan penyakit akibat kelebihan gula dan kerusakan gigi menjadi semakin meningkat. Penyakit peradaban atau disease of civilization ditandai dengan pola peralihan pada gaya hidup dan pola makan. Pola pekerjaan lebih banyak bersifat standar atau ditandai dengan banyak duduk. Konsumsi kalori yang tinggi ditandai dengan obesitas. Obesitas dalam sebagian budaya dianggap lambang kemakmuran, identik dengan kegendutan para senator Romawi yang gendut-gendut dibanding rakyat jelata. Pola hidup sedenter juga banyak dilakukan oleh para petani modern dengan hanya duduk di traktornya. Jutaan pekerja kantor sama sekali tidak punya kegiatan jasmani dan hanya bergerak sedikit dengan jarak yang pendek. Misal, bergegas mengejar bus atau berjalan antar ruangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.